بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Di antara prinsip Islam yang mendasar dan itu merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun, prinsipnya salafun salih, ialah memuliakan, mengagungkan, menghormati penguasanya, menghormati hukumahnya, pemerintahnya. Mereka lakukan itu karena Allah Azza wa Jalla semata, dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dikarenakan mereka tahu kemaslahatan yang bakal tercapai, yang bakal terwujud dengan melaksanakan prinsip tadi. Mereka menghormati para penguasa bukan karena ingin mendapatkan jabatan. Mereka memuliakan penguasa bukan dalam rangka untuk menjilat. Mereka menghormati, memuliakan penguasa bukan karena kemunafikan, di depan baik, di belakang menikam. Mereka memuliakan penguasa bukan berarti mendukung kemungkaran-kemungkaran yang mungkin terjadi pada mereka. Sehingga motivasi memuliakan pemerintah, memuliakan penguasa ialah dikarenakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, dikarenakan itu merupakan prinsip dari prinsip-prinsip umat Islam, prinsip Ahlus Sunnah, prinsip Salaful Ummah. Di saat yang sama
Mereka tidak menghinakan penguasanya, tidak merendahkan penguasanya dengan berbagai macam bentuk penghinaan atau perendahan. Memuliakan dan tidak merendahkan. Ini merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak ada gunanya memuliakan, tapi di saat yang lain dia menghinakan, itu munafik. Tidak ada gunanya tidak menghinakan, tetapi tidak pernah memuliakan penguasanya. Itu bukan namanya memuliakan, pasif. Tetapi yang syar'i, yang benar ialah mengumpulkan dua perkara tadi. Memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, karena Allah Azza wa Jal juga sedikit pun tidak melecehkan mereka, tidak menghinakan mereka, tidak merendahkan mereka dalam bentuk apapun. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama dhi sultanil muqsit. Termasuk memuliakan Allah, termasuk sikap mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ialah memuliakan orang-orang tua, orang-orang yang telah sepuh dan dia muslim. Usianya sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh dan dia muslim, kamu muliakan dia, kamu hormati dia. Yang kedua ialah memuliakan para pembawa Al-Quran, penghafal Quran, tidak melampaui batas, ghulu, tidak pula kurang daripadanya. Dan yang ketiga adalah wa ikrama dzis sultanil muqsit, termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala ialah memuliakan, menghormati penguasa yang adil. Di sini kita perhatikan barakallahu fikum, memuliakan penguasa, terutama penguasa yang adil, penguasa yang muqsit, termasuk bentuk memuliakan Allah Azza wa Jal. Berarti itu merupakan keimanan, berarti itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan memuliakan Allah, mengagungkan Allah, itu merupakan ibadah kepadanya. Bentuk ibadah, bentuk keimanan. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah, dan dia hasan, isnaduhu hasan, dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, as-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya sultan, yang namanya penguasa, naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia.
Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Ini yang pertama, menunjukkan kewajiban memuliakan penguasa. Yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan memuliakan penguasa. Keutamaannya ialah siapa saja yang memuliakan penguasanya, Allah yang akan memuliakan dia. Allah memuliakan dia dalam dua perkara. Yang pertama ialah ikramun duniawi. Yang kedua ikramun dini. Allah akan memuliakan dunianya. Urusan-urusan dunianya akan mulia. Dan yang lebih tinggi lagi daripada itu, ikramun dini, Allah akan memuliakan agamanya. Dia akan menjadi orang yang mulia pada dunianya, mulia pada agamanya. Mulia di dunia ini, mulia pula di akhirat nanti. Ketika dia memuliakan penguasa di muka bumi. Sebaliknya, siapa saja yang menghinakan penguasanya, maka Allah akan menghinakan dia. Penghinaan dunia pada dunianya, penghinaan pada agamanya, penghinaan di dunia ini, dan penghinaan di akhirat nanti. Dia akan menjadi orang yang hina, orang yang rendah. Rendah pada dunianya, rendah pada agamanya, rendah di dunia ini, rendah pula di akhirat nanti. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. 5 perkara, barang siapa yang melakukan salah satunya, maka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kata para ulama, kata-kata dhaminan 'ala Allah ay dukhulul jannah, akan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dia masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Maka amalan yang ada ini adalah amalan-amalan yang bisa menghantarkan pelakunya menuju surga. Jaminan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tauqirah. Di antara amalannya ialah seseorang yang masuk menemui penguasanya, masuk menemui pemerintahnya, tujuan dia untuk memuliakan penguasanya, mengagungkan penguasanya, menghormati penguasanya. Luar biasa besar amalan yang begitu besar, memuliakan penguasa, menghormati penguasa, mengagungkan penguasa, dijamin dengan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu berarti ini amal ibadah, ini amal saleh, ini amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka niatnya harus ikhlas karena Allah, bukan bermuka dua, bukan karena kemunafikan, bukan tendensi duniawi, bukan tendensi harta, bukan tendensi tahta, bukan karena kemasyhuran, bukan karena yang lain-lainnya. Lillahi ta'ala. Betul-betul memuliakan penguasanya,
menghormati penguasanya karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, karena Allah dan Rasulnya yang menjelaskan keutamaannya. Motivasinya motivasi prinsip. Ikhwan fillah azakumullah, memuliakan dan menghormati penguasa, itu masuk dalam bagian an-nasihatu lahum. Memuliakan dan menghormati penguasa itu termasuk bentuk menasehati mereka karena Allah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya nasihat, beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ditanyakan oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab sucinya, dan nasihat untuk penguasa dan umumnya kaum muslimin. Menasihati penguasa. Di antara bentuk menasihati penguasa yang disebutkan dalam riwayat tadi dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu an, di antara maknanya ialah memuliakan penguasa dalam ketaatan kepada Allah. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan makna menasihati penguasa, kata beliau, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun pengertian dan makna menasihati penguasa muslimin ialah fahubbu salahihim wa rusdihim wa adlihim, mencintai, sangat suka mencintai kesolehan mereka, mencintai terbimbingnya mereka, mencintai adilnya mereka. Sangat suka, sangat mengharapkan mereka soleh, mereka terbimbing, mereka adil. Wa hubbu ijtima'il ummati alaihim wa karahatu iftiraqil ummati alaihim, sangat cinta, sangat mengharapkan semua lapisan masyarakat bersatu di atas ketaatan kepada mereka. Tidak suka terjadinya perpecahan, perselisihan umat, memberontak mereka. Wa tadayyunu bi ta'atihim fi ta'atillah wal bughdhu liman ra'al khuruj alaihim, dan tadayyun, menjadikan prinsip agama, beragama karena Allah dalam bentuk mentaati mereka karena Allah, mentaati penguasa karena mentaati Allah, membenci siapa saja yang memberontak mereka. Belum mengatakan setelah itu wa hubbu i'zazihim fi ta'atillah, dan di antara bentuk menasihati pemerintah ialah kita sangat suka, sangat cinta, sangat mengharapkan memuliakan mereka, menghormati mereka dalam ketaatan kepada Allah, termasuk menasihati penguasa. Luar biasa. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah, disebutkan dalam kitab Siyanatu Sahih Muslim, belum menyatakan wan nasihatu li a'immatil muslimin, dan bentuk menasihati penguasa ialah muawanatuhum alal haq, membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran,
wa ta'atuhum fi, mentaati penguasa dalam kebenaran, wa tadhkiruhum bih, selalu mengingatkan penguasa dengan kebenaran, wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin, mengkritisi mereka, mentanbih mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, wa mujanabatil wuthubi alaihim, dan jauh dari sikap menyerang mereka, tidak menyerang mereka, wa du'a lahum bitaufiq, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka supaya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, wa hathul aghyari ala dhalik, dan senantiasa menghasung, menganjurkan orang-orang yang punya kecemburuan untuk berbuat yang sama. Itu bentuk menasihati penguasa. Di antara maknanya adalah memuliakan mereka, menghormati mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian keimanan, itu bagian agama, menunjukkan agama kamu itu baik, agama kamu itu lurus, agama kamu itu kuat ketika kamu menasihati penguasa, dan bentuk menasihatinya dengan memuliakan dia, dengan menghormati dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, memuliakan dan menghormati penguasa itu sudah menjadi sebuah prinsip akidah. Ya, sudah menjadi sebuah prinsip akidah, dimasukkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah salaf. Itu berarti amalan ini menjadi pembeda antara orang-orang yang soleh dengan yang fasik, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, pembeda antara orang yang istiqomah dengan orang yang inhiraf, yang menyimpang, yang sesat. Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, kitab As-Sunnah karya beliau, membikin bab khusus, babun fi dzikri ta'ziril amiri wa tauqirih, bab yang menyebutkan, yang menjelaskan memuliakan penguasa dan menghormati penguasa. Bab khusus, dibawakan riwayat-riwayatnya. Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani dalam bukunya Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah, ketika menjelaskan tentang akidahnya Ahli Sunnah, beliau membuat pasal, faslun fi fadli tauqiril imam, bab atau pasal keutamaan memuliakan penguasa, keutamaan memuliakan penguasa. Luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab yang berbicara tentang masalah menasihati, judul kitabnya An-Nasihatu Lirra'i War-Ra'iyah, menasihati pejabat dan rakyat, itu terjemahannya. Dibikin sebuah bab, babu dzikrin nasihati lil umara wa ikrami mahallihim wa tauqiri rutabihim wa ta'zimi manzilatihim. Bab menjelaskan tentang menasihati penguasa, memuliakan kedudukan mereka, tempat mereka, menghormati tingkatan martabat mereka, mengagungkan manzilah mereka.
Artinya itu masuk dalam bab nasihat, bab menasihati penguasa. Yang namanya nasihat adalah agama, ad-dinun nasihat. Maka ikhwanatina azakumullah, siapa saja yang terpatri dalam jiwanya penghormatan kepada penguasanya, memuliakan penguasanya, mengagungkan penguasanya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia seorang sunni, akidahnya akidah salaf. Apalagi ketika dia wujudkan nanti dalam bentuk-bentuk penghormatan kepada penguasa, pertanda dia seorang sahibus sunnah, seorang yang saleh, seorang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, orang yang baik. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang menghinakan penguasa, melecehkan penguasa, merendahkan penguasa, tidak mau memuliakan penguasanya, ini orang jelek, sahibus syarr, orang yang fasik, orang yang toleh, dan dia bukan seorang sunni, dia bukan seorang salafi. Walaupun dia teriak-teriak ke sana kemari, dakwah sunnah, dakwah sunnah, dakwah sunnah, itu semuanya bohong, itu semuanya adalah kadzib. Tindak tanduk dia mendustakan apa yang dia sampaikan. Ini pembeda. Yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, memuliakan penguasanya, tidak menghinakan penguasanya. Sekali lagi, ini prinsip. Ini bukan pencitraan dakwah. Paham ya? Ini bukan pencitraan dakwah. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah sudah mulia dari sononya, tidak perlu pakai pencitraan. Ini bukan dalam rangka untuk menjalankan pesan sponsor. Tidak ada yang memotivasi dari kalangan para pejabat, dari kalangan para penguasa supaya dalam taklim kali ini disampaikan masalah itu. Tidak. Tema seperti ini jangan kemudian dipahami, wah berarti panitianya adalah Jokowi apa? Jokowi. Enggak. Karena prinsip ini bukan semata-mata untuk tahun ini, tapi sudah berjalan semenjak zaman dahulu kala, di zamannya Rasulullah SAW sampai nanti yaumul qiyamah. Siapapun penguasanya, siapapun presidennya, selama dia muslim, barakallahu fikum, motivasinya adalah ini perintah Rasul SAW, ini bimbingan syariat, ini prinsip akidah. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, dijelaskan oleh para ulama, memuliakan penguasa, memuliakan hukumah pemerintah lillahi ta'ala, karena Allah akan mengandung kemaslahatan yang begitu besar. Apalagi digandingkan dengan memuliakan para ulama sunnah, akan tercapai kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama bagi masyarakat. Disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau menukil ucapan Sahl Ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu sultana wal ulama. Umat manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan. Masyarakat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengagungkan penguasanya dan ulamanya. Penguasanya muslim, ulamanya ulama sunnah. Kata beliau, fa in azzamu hadaini
aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau masyarakat itu memuliakan, mengagungkan dua pihak ini, umaroknya dan ulamanya, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Memuliakan penguasa itu kemaslahatan duniawi, memuliakan para ulama itu kemaslahatan ukhrawi. Memuliakan dua-duanya akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kata beliau, wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Tetapi kalau mereka melecehkan, merendahkan dua pihak ini, merendahkan penguasanya, merendahkan para ulamanya, maka berarti mereka merusak dunia mereka sendiri, merusak akhiratnya mereka sendiri. Kerusakan dunia itu karena melecehkan penguasa. Kerusakan agama itu karena menghinakan para ulama. Barakallahu fikum. Maka kalau kalian wahai masyarakat NKRI, masyarakat Indonesia ingin mengharapkan kemaslahatan duniawi, pengen rezekinya lancar, harga murah, kulaan murah, jual mahal, maunya begitu ya. Dagangan untungnya banyak, selalu didengarkan aspirasinya, disejahterakan, hidupnya dibikin damai, dibikin nyaman, dibikin tenang. Satu kuncinya diantaranya, muliakan penguasamu, hormati presidenmu, agungkan penguasamu. Itu kuncinya. Tentu menghormati mereka dalam ketaatan kepada Allah, memuliakan mereka dalam ketaatan kepada Allah, mengagungkan mereka dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita, dan itu pula yang disebutkan dalam riwayat. Mintanya semuanya murah, sembako murah, kalau bisa gratis. Maunya kan gitu ya. Maunya semua permintaan dipenuhi, semua keinginan didengarkan aspirasinya, didengarkan aspirasi, diwujudkan dalam keseharian. Nah, punya program kesehatan terwujud, berobat gratis, semuanya sehat. Program ekonominya lancar, rakyatnya kaya-kaya, jangan miskin-miskin, kan gitu maunya. Maunya begitu, tetapi kelakuannya itu senangnya menghujat pemerintah, melecehkan pemerintah, menghinakan pemerintah, menjatuhkan kehormatan pemerintah. Ya jangan mimpi. Yang terjadi bukan kemudian kemaslahatan, yang terjadi justru itu penyebab hancurnya dunia kalian. Kamu semakin menderita, kamu semakin sengsara, harga semakin mahal, semakin tinggi, semakin sulit, sampai garam jadi sulit. Padahal tidak pernah makan garam sepiring, paling juga masak setengah sendok. Barakallahu fikum. Hancur. Maunya sejahtera, tapi isinya menghujat. Yang nggak sejahtera bakal sengsara. Dan yang menyengsarakan itu adalah Allah Azza wa Jal. Yang mendatangkan kemaslahatan untuk kalian adalah Allah Azza wa Jal. Yang mendatangkan kemadharatan, mafsadat, kesengsaraan, kehinaan kepada kalian Allah Azza wa Jal, dengan asbab-asbabnya. Barakallahu fikum.
Penguasanya tidak aspiratif. Banyak yang menghujat. Penguasanya aspiratif. Dibilang janji doang. Nah, gitu ya. Janji tok. Janji doang tuh. Dengarkan aja omongan kita orang, tapi janji doang tuh. Pakai doang ya. Janji tok katanya orang sana. Penguasanya aspiratif, membuat sebuah program baru mau dirintis, baru mau dijalankan, disalah-salahkan. Nah, repot. Penguasanya aspiratif, membuat sebuah program, programnya berhasil, katanya pencitraan. Nyata bang, nyata ini di tengah-tengah warga kita ini, nyata bang, nyata ini, nyata, dan itu penyakitnya masyarakat. Lihat penguasa dibikin bingung, tidak bergerak, salah, bergerak, salah, sukses juga salah, tidak ada yang benar. Lah terus kepingin jadi negara baik bagaimana? Terus kepingin mendatangkan kemaslahatan duniawiyah dari mana? Yang ada justru negara semakin hancur, semakin rusak. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena warganya sendiri, karena masyarakatnya sendiri tidak menghormati penguasanya. Hati-hati, kalian jangan menjadi perusak-perusak bangsa, jangan menjadi penghancur-penghancur negara. Kalian jangan justru menjadi penjajah-penjajah pribumi. Memang betul kamu tidak ada barangkali tindakan-tindakan yang anarkis, padahal juga sering terjadi. Semata-mata kamu menghinakan penguasa, meremehkan penguasa, tidak menghormati penguasa, itu sudah sebuah kejelekan, sebuah pengerusakan, bukan kerusakan tapi pengerusakan negara, pengerusakan bangsa. Barakallahu fikum. Ingat, itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan memuliakan dia, dan siapa pula yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Yang menghinakan bukan siapa-siapa, tapi Allah Azza wa Jal. Kalau Allah yang menghinakan, tidak akan ada siapapun yang bisa memuliakan. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah. Ini semuanya penjelasan dari hadisnya Rasulullah SAW dan penjelasan dari para ulama yang sangat gamblang menunjukkan bahwasanya di antara prinsip Islam, prinsip akidah salaf, memuliakan penguasanya, dan penguasa di sini persyaratannya harus muslim. Mau dia penguasa soleh, penguasa bertakwa, masya Allah, hatta walaupun dia penguasa yang zalim, walaupun dia penguasa yang kejam, mau dia penguasa yang fasik, mau dia penguasa yang pro asing, dia mau penguasa yang aspiratif, itu urusan beliaunya. Kewajiban kita sebagai masyarakat dalam Islam memuliakan beliau karena sebagai penguasa, karena mentaati perintah Rasul SAW, karena ini prinsip Islam, karena ini akidah salaf, tanpa tendensi apapun. Barakallahu fikum. Tanpa tendensi apapun. Barakallahu fikum. Dan ingat, pemuliaan kita itu karena Allah dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata-kata lillah wa fi ta'atillah. Barakallahu fikum. Maka diingatkan baik-baik,
memuliakan penguasa itu bukan berarti mendukung kemungkaran yang ada pada mereka. Mungkar-mungkar diingkari, ada tata cara mengingkarinya. Tapi yang dibahas memuliakan sosok penguasa tadi. Memuliakan sosok penguasa tadi. Bukan mendukung kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Difahami soalnya? Paham ya? Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan murji'ah. Sebagian mereka dari kalangan saudara-saudara muslimin yang sesat jalan selalu memahami ini semua sebagai bentuk pemahaman murji'ahnya Ahlus Sunnah. Tuh kan, penguasa boleh kayak gitu dimuliakan. Nah, bayangannya pokoknya semua yang dari penguasa ambil semua wis, yang mungkar yang taat ambil semua. Lah, ngaji dulu biar paham keterangannya Ahlus Sunnah. Bukan semutlak itu mentaati penguasa, memuliakan penguasa itu karena Allah tanpa tendensi. Memuliakan penguasa itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkar-mungkar diingkari dengan cara-cara syar'i. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu bukan pemahaman murji'ah, tapi pemahaman salafus saleh. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Di sana ada beberapa bentuk mazahir, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menunjukkan pemuliaan kepada penguasa. Ya, harus diwujudkan dalam kenyataan ya ikhwan, bukan semata-mata pengakuan. Kita muliakan penguasa, kita muliakan penguasa. Nah kemudian pakai yel-yel hidup penguasa, hidup penguasa, hidup penguasa, lebay. Kita dengan cara syar'i. Barakallahu fikum. Maka ada beberapa mazahir, bentuk-bentuk amaliyah, tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk penghormatan, memuliakan penguasa tadi. Barakallahu fikum. Bentuk yang begitu nyata di dalam memuliakan penguasa kita ialah ad-du'a'u lis-sultani bit-taufiqi was-salah. Mendoakan kebaikan-kebaikan kepada sang penguasa supaya diberi kesolehan oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufik, hidayah, bimbingan oleh Allah Azza wa Jal. Terutama ketika penguasanya itu zalim, ketika penguasanya itu fasik, ketika penguasanya itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang mungkar, pelanggaran-pelanggaran agama, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang jelek. Bentuk Anda memuliakan penguasa, kamu doakan taufik dan hidayah untuk penguasa tadi. Hati ini mengingkari, hati ini tidak suka dengan kezalimannya, dengan kefasikannya, dengan kebijakan-kebijakannya, dengan kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, dengan pelanggaran-pelanggaran agama yang dia terjang. Hati ini meronta, hati ini benci, hati ini nggak suka. Sebatas di hati, itu wajib, termasuk bentuk ingkarul
mungkar. Kalau hatinya kamu nggak mengingkari, bahaya. Itu pertanda Anda nggak punya keimanan kecuali seberat debu. Hati-hati. Ini prinsip, tidak mungkin tinggalkan. Hati ini membara, penuh dengan ketidaksukaan, nggak ridho. Di hati, sebatas di hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla dan kamu sendiri. Di sini. Tidak terlafalkan di lisan. Tidak diungkapkan dengan perbuatan. Semata-mata tidak suka di hati. Tetapi lisan ini selalu basah dengan doa-doa kebaikan yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kesolehan sang penguasa, untuk taufik dan hidayah bagi sang penguasa, supaya diluruskan langkahnya, diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa, penguasa yang adil, ila akhirnya. Lesannya seperti itu. Fisik dan anggota badannya dipegangi supaya jangan sampai melaksanakan aksi-aksi yang melanggar syariat. Itu harus sunnah, dan itu bentuk pemuliaan kepada penguasa. Ikhwan fillah azakumullah, mendoakan penguasa dengan kebaikan itu juga merupakan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Merupakan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Kitabus Sunnah dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, ulama salaf terdahulu. Beliau berkata menjelaskan tentang sosok penguasa. Beliau mengatakan, innahu muammarun alaika mithluk fa in ihtada fahmadillah wa in amila ghaira dhalik fad'u lahu bil huda wa la tukhalifhu fatadil. Sesungguhnya pemerintah penguasa itu ditunjuk sebagai amir, dia itu diangkat sebagai penguasa, seperti kamu juga mungkin ditunjuk sebagai penguasa. Kalau penguasa itu terbimbing dengan hidayah, terbimbing dengan hidayah Allah, penguasa yang adil, penguasa yang soleh, penguasa yang bertakwa, maka fahmadillah, pujilah Allah Azza wa Jalla, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah penguasaku baik, alhamdulillah penguasaku adil, alhamdulillah penguasaku soleh. Kata beliau, tetapi kalau ternyata penguasa kamu itu mengamalkan yang selain itu, berarti tidak soleh, berarti tidak adil. Yang penting selain itu, terlalu banyak bentuk kejahatan itu. Tetapi kalau penguasa kamu mengamalkan yang selain itu, fad'u lahu bil huda, doakan kebaikan untuknya dengan hidayah. Wala tukhalifhu, dan kamu jangan menyelisihi penguasa tadi, fatadil, kamu nanti akan sesat. Jangan berpisah dengan penguasa tadi, kamu akan sesat. Wadah ya. Jadi ketika penguasanya lagi error, lagi hang, lagi trouble, lesan itu basah dengan doa, mendoakan kebaikan, mendoakan taufik, mendoakan hidayah, kesolehan untuk sang penguasa. Tidak ada pemberontakan, tidak ada gerakan memisahkan diri, gerakan separatis, tidak ada. Sebab itu merupakan biang kesesatan, biang penyimpangan, sebab dia sesat ketika dia berpisah dengan penguasanya, menyelisihi penguasanya, memberontak penguasanya, sesat. Doakan dengan kebaikan,
Tidak ada aksi-aksi yang melanggar syariat. Hati mengingkari, lesan yang bertindak, anggota badannya dikekang, ditahan. Barakallah. Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya bi isnadin sahih sampai kepada Fudail ibn Iyad. Beliau pernah berkata, Fudail ibn Iyad ini dulunya mantan preman, mantan penyamun, mantan begal, punya geng yang sangat ditakuti, geng Fudail. Tolong jangan dicontoh loh ya. Itu masa lalu. Geng Fudail, ini Fudail ibn Iyad sangat tersohor di wilayahnya. Kalau sudah mendengar kata-kata geng Fudail datang, khalas, mau mati atau mau hidup. Kalau mau hidup pergi, tinggalkan barang-barang kamu. Ngelawan mati. Ini Fudail ibn Iyad dulunya. Jadi masa mudanya kelam, masa mudanya hitam. Barakallahu fikum. Suatu malam dia dan rombongannya mau menghadang kafilah-kafilah dagang. Singgah kafilah itu di sebuah tempat. Di tempat itu ada bekas-bekas reruntuhan bangunan. Mereka merehatkan kendaraan-kendaraan yang membawa para dagangan yang ada. Rehat, mereka semuanya istirahat tempat tersebut. Geng Fudail mengintai. Salah seorang di antara kafilah tersebut di malam hari itu membaca Al-Quranul Karim. Pertanda dulu para bisnismen salaf, orang-orang soleh, para tajir melintir itu. Ada melintirnya ya, saking tajirnya. Itu orang-orang soleh, selalu dengan ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, makanya barokah hartanya. Mohon maaf, tidak suudzon loh ya, yang tajir melintir sekarang ini, betul-betul kepelintir, lupa dengan Allah Azza wa Jalla, lupa dengan ibadahnya. Umumnya kok seperti itu. Lagi membaca Al-Quran, sementara Fudail ibn Iyad mengintai, mengendap-endap hendak mendekati kafilah dagang tersebut. Ketika dia mengendap-endap itu, dia mendengarkan salah seorang dari mereka membaca Al-Quran. Gengnya orang Arab. Itu jangan punya pandangan berarti orang Arab geng semua. Enggak. Ya namanya bangsa yang lain semuanya ya, ada gengnya, ada yang bahaya, ada yang soleh. Barakallahu fikum. Artinya paham betul dengan yang namanya bahasa Arab, dengan yang namanya Al-Quranul Karim. Ini antum kan dibacakan Quran diem-diem saja. Kenapa? Nggak tahu maknanya. Padahal yang dibacakan lagi ngantemin dia itu, lagi nyela dia sih pura-pura bodoh aja. Karena butuh beneran, nggak tahu maknanya. Nah kalau yang ini tahu maknanya. Ketika sedang mengendap-endap itu, dia mendengarkan dia membaca Al-Quran sampai pada sebuah ayat yang tersebut di Al-Hadid. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, sampai akhir ayat. Tersentak tuh Fudail. Tahu artinya ya kan? Artinya Allah mengatakan, bukankah sudah saatnya, bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk hatinya, patuh hatinya terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Tersentak dia, seolah-olah ayat itu betul-betul menggugah perasaannya, menusuk hatinya. Tertampar dia dengan ayat tadi.
Qafilahnya baca Quran, sementara dia mengendap-endap untuk berbuat kemungkaran, hendak merampas hartanya orang lain. Yang dibaca menampar perbuatannya dia. Apa belum saatnya? Bukankah sudah saatnya bagi yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk khusyuk hatinya, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Tertampar dia. Langsung Allah beri taufik ketika itu dan sadar. Mengatakan al-an, sekarang waktunya saya harus khusyuk dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung kabur, meninggalkan gengnya, meninggalkan semuanya, kembali kepada para ulama, belajar kepada para ulama yang ada di Mekah. Akhirnya sampai menjadi ahli ibadahnya orang Mekah, menjadi alimnya orang Mekah, termasuk ulama hadis pada masanya. Tidak ada istilah telat, tidak ada istilah gengsi dan malu. Mestinya Anda malu kalau lembarannya banyak gelapnya. Mestinya Anda malu ketika hidupnya itu hidup yang gelap. Mestinya Anda segera bangkit, ganti lembaran hitam dengan lembaran putih yang baru. Segera insaf, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata telat. Menimba ilmu agama, diamalkan, nanti akan menjadi orang yang alim pada masanya. Barakallahu fikum. Beliau ini pernah berkata, kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Lau anna li da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Sungguh, kalau seandainya aku memiliki sebuah doa yang mustajab, akan aku persembahkan bagi sang imam. Aku peruntukkan bagi sang imam, sang penguasa. Aku akan mendoakannya bagi sang penguasa. Luar biasa itu. Ditanyakan kaifa dzalika ya Abu Ali, bagaimana itu penjelasannya wahai Abu Ali? Kok untuk penguasa? Ini kalau di zaman sekarang disampaikan, itu mah penjilat penguasa memang. Yang lainnya memang murjiah dia tuh, sesat. Masa doa mustajab untuk penguasa? Doa mustajab untuk siapa kek? Perjuangan kek? Gitu ya. Masih banyak yang menderita itu. Begitu kan. Ini enggak untuk penguasa. Katanya Fudail ibn Iyad, "Mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni. Wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imam salahul ibadi wal bilad." Kalau doa tadi saya peruntukkan bagi diriku sendiri, kemaslahatannya tidak akan melampaui aku. Hanya aku yang dapat kemaslahatannya. Ya gampang saja, ya Allah masukkan aku dalam surga, selesai, nggak ngurusi kalian. Yang penting gua di surga. Tapi bukan seperti itu pandangannya para ulama. Kata beliau, kalau aku persembahkan untuk diriku saja, tidak akan melampaui diriku kemaslahatannya. Tapi kalau aku peruntukkan bagi imam, maka kesolihan penguasa itu kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan warga masyarakatnya. Luar biasa. Yang dipikir itu umat, bukan memikirkan tendensi pribadi, kepentingan pribadi, umat. Dan itu asli lillahi ta'ala, tidak ada pesan sponsor. Itu semua dari hati yang paling dalam, dari sebuah prinsip, dari sebuah keimanan, dari sebuah akidah. Tahu ini perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Itu baru satu doa lah ya kawan, makbul. Sudah bisa membawa kemaslahatan bangsa, kemaslahatan warga negara. Dirasakan semua pihak. Yang dapat yang muslim saja atau yang non muslim juga. Semuanya. Di sebuah bangsa tadi ada yang muslim, ada yang non muslim, semuanya dapat. Terutama yang muslim.
Bisa membayangkan barakallahu fikum ketika seluruh warga negara Indonesia Raya ini semuanya mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Masa ya gak ada yang makbul? Kaum muslimin jumlahnya berapa ini? 70 sekian persen ya. Jangan bilang lagi 90 ya Pak. Tambah merosot ini. 70 sekian persen kaum muslimin di seluruh Indonesia Raya ini. Jumlahnya ratusan juta. Di atas 100 ratusan juta. Banyak itu. Di sana banyak ulamanya, di sana banyak orang solehnya, banyak yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau semuanya angkat tangan mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, menghadapkan hatinya kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kesolehan penguasanya, taufik hidayah bagi penguasanya, kebaikan bagi penguasanya, akan luar biasa efeknya itu. Dahsyat ya ikhwan. Allah yang mengabulkan, bukan kalian. Ketika Allah mengabulkan doa masyarakat, kemaslahatan yang tercapai itu hebat luar biasa. Kemaslahatan duniawiyah, kemaslahatan agama, dan kemaslahatan ukhrawiyah. Allah dengan mudahnya hanya mengatakan kun fayakun, jadi. Penguasa yang tadinya zalimnya kelas hiu, jangan mengatakan belum kelas kakap. Kelas kakap itu murah segini aja ikannya itu. Kelas hiu, zalimnya itu kelas hiu. Hiu kan sangar ya. Nah ya, zalimnya kelas hiu. Allah gampang mengatakan kun fayakun dalam sekejap soleh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Antum tidak bakal bisa, antum itu makhluk lemah. Kun fayakun soleh, langsung jadi penguasa yang soleh, semuanya berubah dalam sekejap. Nggak ada yang mustahil. Karena Allah Azza wa Jalla yang merubahnya. Masyarakat hanya berikhtiar dalam bentuk doa. Itu kenapa Rasul mengatakan ad-du'a'u, lanjut, silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Tidak kelihatan pedangnya senjatanya, tapi dia sangat tajam. Dikarenakan yang merubahnya adalah Allah Rabbul Alamin yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Energinya nggak banyak-banyak, nggak pakai dana, nggak perlu donasi. Masing-masing umat Islam di tempatnya sendiri-sendiri, di masjidnya sendiri-sendiri, di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, apalagi yang sedang berhaji itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang sama untuk kebaikan penguasanya, luar biasa. Barakallahu fikum. Itu satu sisi bentuk menghormati, memuliakan penguasa. Terpatri dalam jiwa kita ihtiramul amir, ta'zirul amir, tauqirul amir, ta'zimul amir syar'an. Di sini lidahnya, lesannya mengucapkan doa-doa kebaikan yang mengabulkan Allah Azza wa Jalla. Dan memang yang bisa mendoakan kebaikan bagi penguasanya hanya orang-orang yang dalam hatinya ada pemuliaan kepada penguasanya. Itu alami. Orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan kebencian kepada penguasa, tidak suka dengan penguasa, anti penguasa, tidak bakal terbersit dalam benaknya dia dan lidahnya dia untuk mendoakan penguasa. Yang ada sebaliknya mencaci maki penguasa, mendoakan kejelekan bagi penguasanya. Para ulama salaf rahimahullah juga menjadikan satu poin ini sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Yang memuliakan penguasa itu hanya ahlus sunnah, yang menghormati penguasa hanya ahlus sunnah, yang mendoakan kebaikan bagi penguasa hanya ahlus sunnah, karena itu merupakan prinsipnya mereka.
Dan itu sifatnya ikhlas tanpa tendensi. Banyak yang mendoakan banyak, tapi penuh tendensi. Kelihatan dari tingkah lakunya, perbuatannya beda dengan doanya. Doanya, ya Allah, anugerahkan kepada kami keamanan untuk negeri ini. Ya Allah, jadikan penguasa kami penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa. Tapi dia berontak penguasa, tapi dia aksi menghujat penguasa. Itu namanya munafik. Barakallahu fikum. Ahlussunnah asli, betul-betul ikhlas karena Allah. Disebutkan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, kitab yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah sunnah, prinsipnya Ahlussunnah. Beliau menyatakan, wa idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kata beliau, kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasa, ketahuilah dia itu sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Yang ngomong bukan saya loh ya, Al-Imam Al-Barbahari. Saya cuma menerjemahkan, nanti dituduh dikit-dikit membid'ahkan. Enggak, menukil ucapan, saya hanya menerjemahkan. Barang siapa, atau kalau kamu melihat ada seseorang mendoakan kejelekan atas penguasa, ketahuilah dia sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Sahibu hawa itu di kalangan para ulama namanya ahlul bid'ah. Dan kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kesolihan, mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, seorang ahlu sunnah, seorang sunni. Barakallahu fikum. Wow, jadi pembeda. Barakallahu fikum. Ini diamalkan, diterapkan oleh para ulama salaf. Mereka biasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para penguasanya. Mereka anggap itu merupakan kewajiban mereka terhadap penguasanya. Walaupun ulama tadi dizalimi oleh penguasanya, walaupun dicambuk oleh penguasanya, walaupun dipenjara oleh penguasanya. Dan itu ya kawan, kondisi real dalam sepanjang sejarah. Kalau penguasanya trouble, yang dituduh macam-macam anti penguasa itu adalah ahlu sunnah. Nanti yang mendapatkan getahnya itu adalah tokoh-tokoh ulama-ulama ahlu sunnah. Yang dizalimi itu ulama-ulama ahlu sunnah. Tetapi yang tetap di atas prinsip sunnah adalah ulama-ulama ahlu sunnah. Dalam kondisi dizalimi, dalam kondisi dianiaya, dalam kondisi dipenjara, dalam kondisi diapa-apakan, tetap prinsip mereka jalankan, tidak berubah karena dizalimi penguasa. Dan ujungnya nanti kemenangan di pihaknya Ahlussunnati wal Jamaah. Tapi jangan harap-harap lo ya, mbok nanti antum nggak sanggup, nggak siap. Doakan saja semoga semuanya baik. Di masa lalu terjadi banyak kasus yang dialami oleh para ulama kita. Di antara yang mengalaminya ialah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar pada masanya, ulama Ahlussunnah pada masanya, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fikum. Pada masa itu, pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun, kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah,
Taib, ketika itu pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun, kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah, kekhilafahan yang ada pada masa itu banyak dikitari, dikelilingi oleh tokoh-tokoh bid'ah. Kala itu ahlul bid'ah yang berhasil mencengkeram penguasa adalah dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'tazilah. Oleh mereka disebarkan virus kekufuran dalam perkara akidah, memaksa umat Islam untuk meyakini kekufuran tadi melalui tangan pemerintah. Mereka menebarkan akidah yang kufur, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Ini kufur ya kawan. Semua ulama salaf dari mulai zaman sahabat sampai hari ini sepakat Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman-firman Allah. Barang siapa yang mengatakan dia makhluk maka dia kafir. Itu kesepakatan semua ulama, semua madhab. Yang menyelisihi hanya Mu'tazilah, Jahmiyah. Karena mereka yang mencengkeram penguasa, di sekitarnya penguasa, dekat dengan penguasa kala itu, mereka pun menyebarkan virus kekufuran ini. Al-Quran adalah makhluk. Memaksa kaum muslimin untuk berucap dengannya dan menjadikannya sebagai ideologi, masuk dalam asas negara. Penguasa yang tampil. Terjadi fitnah yang besar kala itu, dikarenakan itu bertentangan dengan akidah Islam dan akidah kaum muslimin saat itu. Umat Islam memberontak hatinya, ingkar dengan tindakan yang semacam itu menyelisih akidah, menyelisihi prinsip. Tapi penguasa menekan. Dari kalangan tokoh-tokoh bid'ah ini tadi menyatakan kepada penguasa, kalau kepingin supaya warga masyarakat cepat mengikuti prinsip ini, yang dipaksa bukan lagi masyarakatnya tapi ulamanya, maka yang dipanggil adalah para ulama-ulama kaum muslimin. Semakin besar fitnahnya. Lebih mencekam lagi ketika disertai dengan ancaman-ancaman. Yang sudah mendapatkan bantuan dari Baitul Mal, putus bantuannya. Ada yang dicambuk, ada yang dibunuh ketika ada ulama yang tidak mau menerima prinsip ini. Akhirnya dikarenakan rasa takut yang sangat banyak dari ulama-ulama yang ada, terpaksa harus mengucapkan prinsip yang kufur tadi. Itu keterpaksaan, bukan dihukumi kafir mereka ya. Tapi efeknya besar. Akhirnya umat Islam pun berbondong-bondong mengikuti para ulamanya dikarenakan takut dengan penguasanya. Terus merembet ke semua ulama-ulama ahli hadis. Tokoh ulama yang ada kala itu yang paling sentral Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Umat Islam masih bertahan dikarenakan Imam Ahmad bertahan. Maka dari kalangan tokoh-tokoh bid'ah tadi mengatakan kepada penguasa, kalau kamu kepingin supaya semua umat Islam ikut dengan kamu, maka kamu harus langsung memanggil Ahmad bin Hanbal dan yang bersama dengan dia. Itu harus sunnah. Yang bikin onar itu ahlul bid'ah. Selalu yang difitnah jadi korban itu harus sunnah. Doa supaya jangan terjadi. Barakallah. Dipanggil, diminta supaya dibawa ke istana. Seret beliau ditangkap dan diborgol. Dibawa ke istana. Di tengah jalan
terdengar berita Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Beliau bersyukur kepada Allah karena tidak bisa berjumpa dengan Al-Ma'mun. Artinya semoga enggak lagi terfitnah. Ternyata lanjut, penguasa yang berikutnya lebih parah lagi, yang berikutnya dan yang berikutnya lagi, 2 periode setelahnya sama akidah. Ketika itu serombongan bersama dengan Imam Ahmad, banyak dari kalangan teman-teman beliau yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Sesampainya di sana beliau disiksa, dicambuk dan segala macamnya. Banyak teman-teman beliau dari kalangan ulama sunnah yang wafat ketika di penjara, yang wafat ketika dicambuk, tapi tidak pernah mau meyakini ucapan tadi, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal masih kuat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dicambuk itu sampai yang namanya daging-daging itu menyatu dengan kulitnya beliau, di sekujur tubuh beliau. Antum jangan membayangkan Imam Ahmad itu orangnya tinggi, besar, gemuk. Tidak. Beliau orangnya kurus, tinggi, kurus, sawo matang. Itu beliau. Kurus dicambuk ya ikhwan. Rasanya kayak apa? Beliau tegar, beliau tabah, sampai dia pingsan di penjara, di Borgol, terus sampai 2 Al-Ma'mun dan 2 masa kekhilafan setelahnya, tetap pada prinsipnya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Besar fitnahnya, sangat besar fitnahnya, disebut dengan mihnatu khalqil Quran, diabadikan dalam sejarah. Barakallahu fikum. Itu di penjara, cambuk, penjara, cambuk, penjara, cambuk. Dikarenakan beliau tetap dengan prinsipnya Ahlussunnah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tadi, fitnah tadi, menggantinya dengan kemenangan-kemenangan untuk kaum muslimin, untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Periode yang berikutnya penguasanya insaf, penguasanya sadar dan menghilangkan fitnah tadi dan memuliakan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Di masa-masa fitnah itulah, di masa beliau dizalimi oleh sang penguasa, dicambuk secara zalim oleh para penguasa, dipenjara secara zalim oleh para penguasa. Beliau seorang alim, seorang ulama, tidak ada dosa beliau kepada penguasanya, bukan pemberontak penguasa, bukan punya pemahaman radikal, bukan teroris, bukan ekstremis, bukan pula gerakan separatis. Tidak. Semata-mata tidak mau mentaati penguasa dalam perkara kekufuran tadi, semata-mata mempertahankan akidah Islam, akidah salaf, al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dizalimi. Di masa-masa seperti itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dari Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika membicarakan penguasa yang ada ketika itu, beliau menyatakan, wa inni la ad'u lahu bit tasdidi wat taufiq fil laili wan nahari wat ta'yid wa ara dzalika wajiban alayya. Sungguh aku selalu mendoakan kebaikan bagi penguasaku, diluruskan langkahnya, diberi taufik oleh Allah. Saya berdoa siang dan malam semoga penguasaku diberi kekuatan, dan saya memandang itu kewajiban saya sebagai rakyat. Ini luar biasa, sedang dizalimi ini. Nyata kezalimannya, dicambuk, luka semua badannya beliau yang kurus itu rahimahullah, di penjara. Tapi yang namanya prinsip tidak pernah berubah. Itu pertanda Ahlussunnah tidak pernah punya tendensi, tidak ada harapan untuk dapat jabatan atau tahta atau kursi. Tidak. Semata-mata akidah dan prinsip.
didoakan kebaikan untuk penguasa. Ketika para ulama-ulama yang lain, para fuqaha-fuqaha yang lainnya tidak betah, sudah nggak sabar dengan zalimnya penguasa kala itu, datang kepada Imam Ahmad Hambal, datang kepada beliau, mengajak musyawarah beliau untuk rencana aksi. Dulu tidak ada aksi dikaitkan dengan angka dan nominal. Aksi ya aksi aja. Aksinya hendak menggulingkan penguasa. Sudah nggak tahan sudah. Wahai Imam Ahmad, kondisinya sudah seperti ini. Sudah sangat nggak kondusif, fitnah semakin besar, kezaliman semena-mena di mana-mana, banyak ulama-ulama jadi korban fitnah besar. Waktunya kita aksi memberontak penguasa. Beliau mengatakan, ad-dima ayuhan nas, darah wahai kaum muslimin, jangan kamu tumpahkan. Saya nggak memandang itu perkara yang benar, karena Rasulullah melarang memberontak penguasa yang zalim. Tidak boleh. Padahal yang dizalimi beliaunya sabar, yang lainnya tidak mendapatkan kezaliman seperti beliau, tapi nggak sabar. Sampai akhirnya Allah menangkan Ahlussunnati wal Jamaah dengan kesabaran, melalui kesabaran para ulama, keteguhan para ulama. Yang bikin onar itu ahlul bid'ah, yang jadi korban itu ahlus sunnah, tapi yang menerapkan prinsip itu ahlus sunnah, yang menahan umat jangan sampai memberontak penguasa itu ahlus sunnah, tapi yang dizalimi ahlus sunnah. Ahlus sunnah mensikapi penguasa sama, dalam kondisi mereka senang atau terzalimi, sama prinsipnya, sabar, tegar, mendoakan kebaikan bagi penguasanya, tidak boleh memberontak. Dan yang indah adalah endingnya, selalu kemenangan di bawah Ahlus Sunnah, selalu kemenangan di bendera Ahlus Sunnah, bersama Ahlus Sunnah, kemuliaan bersama dengan Ahlus Sunnah. Tapi itu yang namanya ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah itulah para ulama mengamalkan prinsip walaupun dizalimi, mendoakan penguasanya. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika mengatakan ucapan yang di atas, menjadikan doa kepada penguasa sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, beliau juga termasuk orang yang mendapatkan perlakuan yang sama dari penguasanya. Dizalimi penguasanya, dipenjara penguasanya, di blacklist taklimnya oleh penguasanya, tidak boleh dakwah, tidak boleh taklim. Al-Barbahari tetap beliau menjelaskan prinsipnya Ahlus Sunnah. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, dia sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Beliau hidup di masa penguasa yang zalim banget, nggak semata-mata zalim, geting, hasid, sangat hasad, sangat pendengki, sangat mengiri. Suatu hari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sedang berjalan dengan beberapa orang muridnya melewati pasar. Ketika itu Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala atasa, beliau bersin. Karena bersin beliau mengucapkan Alhamdulillah. Karena beliau mengucapkan Alhamdulillah, murid-muridnya mendoakan Yarhamukallah. Karena beberapa orang murid mendoakan Yarhamukallah, kedengaran sama orang pasar. Ada apa ini? Ini loh Al-Barbahari bersin, kami doakan Yarhamukallah. Oh begitu. Akhirnya orang satu pasar mendoakan Yarhamuhullah, menggema sak pasar mendoakan Al-Barbahari Yarhamuhullah. Kedengaran Pak Polisi, Surtah, ada apa ini kok menggema banget pasarnya ini?
Itu tadi Al-Barbahari bersin, kami doakan yarhamuhullah. Oh begitu. Pak polisi pun mendoakan yarhamuhullah. Kedengaran penguasa. Apa ini? Rame-rame yarhamuhullah ini apa ini? Itu loh Al-Barbahari tadi jalan dengan sebagian muridnya, dia bersin mengucapkan alhamdulillah, murid-muridnya bersin, murid-muridnya mendoakan yarhamuhullah. Didengarkan oleh orang pasar, sak pasar mendoakan yarhamuhullah, kedengaran kami, ya kami doakan yarhamuhullah. Ternyata penguasanya ini marah besar. Aku penguasa bersin, tidak ada yang mendoakan aku kecuali dua orang saja. Lah dia bersin, semua mendoakan dia. Tangkap Al-Barbahari, ditangkap, penjara. Terkadang beliau bersembunyi dari penguasanya, di blacklist, tidak boleh ngajar, tidak boleh dakwah, tidak boleh bikin pengajian, tidak boleh bikin taklim. Kalau antum, wah langsung pengacara maju, gitu. Para ulama, iya, sami'na wa ata'na. Walaupun terzalimi, tapi itu adalah perintah penguasa. Ya, sami'na wa ata'na. Sudah. Enggak ada dakwah. Sibuknya dengan ibadah, dengan belajar lagi, muthala'ah lagi. Barakallahu fikum. Itu para ulama. Dalam kondisi yang semacam ini, azakumullah, tetap menjelaskan prinsip yang benar terkait dengan penguasa. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan atas penguasanya, dia sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada orang yang memuliakan, mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka dia adalah ahlus sunnah. Itu ulama salaf. Mukhlisin, ikhlas orangnya tanpa tendensi. Sehingga di antara bentuk memuliakan penguasa adalah mendoakan kebaikan bagi beliau. Jadi jangan terpatri jiwa permusuhan. Lihat Pak polisi, mesti di hatinya jengkelnya pol. Salah itu. Tidak boleh itu. Hati-hati. Menghinakan penguasa dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana Ustaz? Ditilang terus sayanya. Lah makanya kamu salah apa? Melanggar marka jalan. Ya kamu yang salah. Lupa Ustaz nggak bawa SIM. Ya mengaturnya harus pakai SIM. Nah kamu yang nggak bawa SIM, ya kamu yang saya ditilang. Terus gimana Ustaz? Didenda. Ya memang peraturannya seperti itu, didenda. Mau apa lagi? Lihat Pak polisi, mobilnya lagi mogok, kapok. Kapan kapokmu? Ben, ayo kapok. Nggak boleh itu. Itu bentuk merendahkan penguasa, menghinakan penguasa. Hati-hati kamu akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Doakan kebaikan, semoga dikasih kemudahan kepada beliaunya, cepat selesai urusannya, dan barakallahu fikum. Itu harus sunnah. Apalagi penguasanya. Barakallahu fikum. Ikram, memuliakan dan menghormati penguasa itu merupakan prinsip ahlus sunnah. Membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Di antara bentuk memuliakan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka. Itu pun juga sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Jadi kalau bisa sih jangan suka posting-posting terkait dengan kejelekan penguasa. Itu bukan prinsipnya Ahlussunnah. Khawatir posting-posting kejelekan penguasa masuk dalam pembahasan menyebarkan keaiban penguasa. Itu sifatnya kaum Khawarij. Tapi ada kalanya menerima postingan, ada dikirim begitu, atau memang dikirim untuk mengetahui perkembangan bangsa dan negara ini. Ketika mendapati postingan seperti itu, ada berita yang kurang menyenangkan,
Tidak kemudian kamu mengumpat-ngumpat. Nah kan lagi, ada lagi berita kayak gini lagi, nih lagi. Memang penguasa kita ini, apa ini, kampret. Tidak boleh. Itu pun menghinakan penguasa. Kita diperintahkan memuliakan, bukan menghinakan. Kalaupun dapat, pogio dibuka, waduh semuanya isinya terkait dengan perkembangan yang ada, yang dinilai penguasa di sini kurang baik, langsung doakan. Hati kamu mengingkari, tapi doakan segera. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada beliau, memberikan taufik hidayahnya kepada para penguasa kita, diluruskan langkahnya, dibenarkan tindakannya, diperbaiki kondisinya, seperti itu. Barakallahu fikum. Karena sering posting seperti itu, kadang hati itu terbawa, akhirnya kata-katanya menusuk. Diingatkan, ikhwan, hati-hati, ini penguasa ini, tolong jaga lesan, itu bukan prinsipnya Ahlussunnah, itu bukan prinsipnya salaf. Langsung doakan kebaikan untuk penguasa kita. Waffaqahullah lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah berikan taufik kepada para penguasa kita untuk apa yang Allah cintai, yang Allah ridhai, gitu. Wah, itu Ahlussunnah ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Yang berikutnya dari apa ini? Coba diam. Yang berikutnya dari apa ini? Bentuk-bentuk memuliakan penguasa atau prinsip berikutnya? Lebih bentuk-bentuk memuliakan penguasa. Bentuk memuliakan penguasa yang jami', ya, dengan kalimat yang mencakup banyak hal yang disebutkan tadi. An-nasihatu lahum, menasehati penguasa. Menasehati penguasa, mengamalkan hadisnya Rasul SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, diantaranya nasihat kepada para penguasa dengan makna yang disebutkan oleh para ulama tadi. Yang tadi saya bacakan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dan penjelasan Ibnu Shalah, supaya paham kita sebutkan langsung poin-poinnya. Poin-poin ini bentuk-bentuk menasihati penguasa sekaligus bentuk-bentuk memuliakan penguasa. 1. Muawanatuhum 'alal haq, selalu membantu penguasa, berta'awun dengan penguasa di atas kebenaran. Ingat, di atas kebenaran. Perlu dipahami, azakumullah, seorang penguasa bagaimanapun kondisi beliau manusia biasa. Antum pun kalau ditunjuk sebagai penguasa, ya manusia biasa. Orang-orang yang teriak yang gak suka dengan penguasa itu, ketika ditunjuk sebagai penguasa, ya juga manusia biasa. Artinya apa? Terbatas kemampuannya, banyak kelalaiannya, banyak alpanya, banyak khilafnya, banyak kekurangannya. Ya banyak. Yakin itu yang suka menghujat sempurna orangnya. Sama dengan penguasa yang lain, manusia biasa. Dalam keadaan barakallahu fikum, beban yang dipikul oleh seorang penguasa itu besar. Apa antum kira penguasa hanya memikirkan yang namanya Cikarang? Kecil Cikarang itu, nggak banyak. Nah, negaranya antum itu begitu besar, begitu luas daratan dan lautannya. Dari mulai ujung ke ujung menggunakan kapal cepat 1 minggu baru nyampe. Dari Sabang sampai Merauke untuk menggunakan kapal penumpang yang cepat itu, seminggu baru nyampe. Seminggu baru nyampe. Barakallahu fikum.
Antum kalau menaik yang namanya pesawat dari mulai Sabang sampai Merauke, pesawat ya kawan, itu mungkin sampai 12 jam baru nyampe. Itu masih di tengah-tengah negaranya kamu sendiri. Antum dari Jakarta menuju ke Saudi, penerbangan langsung itu 10 jam. Antum udah melewati banyak negara, melewati yang namanya Singapura, Malaysia, dan segala macamnya, melewati yang namanya Kolombo, India, dan segala macam, banyak sampai ketemu Saudi. Melewati sekian banyak negara 10 jam. Dari mulai ujung sampai ujung hampir 11-12 jam negara kamu sendiri. Harus paham dong. Besar negara kamu itu. Itu artinya beban yang dipikul seorang penguasa besar sebesar negaranya. Rakyatnya itu ratusan juta, bukan puluhan ribu. Luas arealnya itu tidak terhingga wis. Ya apa gitu ki angel, saking besarnya negara ini. Dengan berbagai macam adat, dengan berbagai macam kultur budaya, dengan berbagai macam agama. Ya apa ya? Bebannya itu besar. Para ulama kita memberikan nasihat, antum bisa lihat dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di situ beliau menjelaskan kewajiban rakyat, di antaranya ialah membantu penguasanya, membantu meringankan beban penguasanya yang mereka pikul sangat besar, sangat berat. Ta'awun dengan penguasa, muawanah dengan penguasa. Tapi karena kita kaum muslimin harus ada ketentuan alal hak, harus sesuai dengan bimbingan Islam. Ta'awun ya kawan. Jangan kemudian menjadi batu sandungan, tambah memperberat beban penguasa, bikin onar, bikin masalah, bikin muskilah. Sudah bebannya besar, diperbesar, diperberat oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ta'awun dengan penguasa, ingat dalam perkara kebaikan, dalam perkara hak. Itu memuliakan mereka. Wa ta'atuhum fih, itu yang berikutnya. Mentaati penguasa di dalam perkara kebaikan dan kebenaran. Yang ini panjang pembahasannya terkait dengan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Kemudian mujanabatul wuthubi alaihim, menjauh, meninggalkan tindakan menyerang mereka. Entah menyerang dengan ucapan, dengan caci makian, dengan celaan, atau menyerang mereka dengan hujatan-hujatan, atau menyerang mereka bahkan dengan fisik, dengan aksi. Tidak boleh. Dalam Islam itu merupakan bentuk pemberontakan penguasa, merupakan sifatnya kaum khawarij, sekte yang sesat, diancam matinya mati jahiliyah, dosa besar. Begitu. Sehingga menciptakan suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana yang menyenangkan dalam sebuah bangsa dan negara. Kemudian hubbu salahihim wa rusdihim wa adlihim, sangat cinta, sangat suka mendambakan kesolehan penguasa supaya mereka terbimbing, supaya mereka penguasa yang adil. Terpatri dalam jiwa kita kecintaan seperti itu, diwujudkan dengan mendoakan untuk mereka. Yang berikutnya lagi, sangat suka, sangat cinta menyatukan seluruh warga masyarakat bersatu padu di atas penguasa yang sah tadi. Bersama dengan penguasanya, satu kalimat dengan penguasanya, satu langkah dengan penguasanya. Barakallahu fikum. Sehingga berupaya untuk menyatukan kalimat, menyatukan bangsa, menyatukan negara, bukan sebagai pihak yang membuat onar. Itu dengan prinsip-prinsip yang mulia.
Menyatukan umat itu dengan prinsip Islam, mendengarkan, patuh, taat kepada penguasanya, tidak boleh memberontak penguasanya ila akhirih. Yang berikutnya lagi, tidak suka adanya gerakan-gerakan yang memecah belah umat, yang memecah belah masyarakat dari penguasanya. Tidak suka dengan gerakan-gerakan anarkis, tidak suka dengan gerakan-gerakan teror, tidak suka dengan gerakan-gerakan separatis yang bisa mencerai beraikan kondisi umat dari penguasanya. Kita anti dari semuanya itu. Itu bentuk memuliakan mereka. Kita pun ikut perang bersama dengan penguasa, memerangi terorisme, memerangi radikalisme, memerangi separatisme, memerangi anarkisme dan yang lain-lainnya. Menyatukan umat dan memerangi semua bentuk upaya yang memecah belah umat, memecah belah masyarakat yang ada ini. Barakallahu fikum. Itu bentuk memuliakan mereka. Ya, sabar dalam menghadapi kezaliman mereka, tidak memberontak mereka dengan bentuk apapun, tidak memberontak dengan lesan, apalagi memberontak dengan aksi-aksi yang ada. Ini semuanya merupakan bentuk menasihati penguasa, bentuk memuliakan mereka. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan prinsip ini. Dan ini menjadi sangat penting, terutama di zaman-zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, di mana penguasa ini kehormatannya sedang diinjak-injak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang lebih miris ketika mengatasnamakan Islam. Islam berlepas diri dari tindakan yang semacam itu. Prinsip Islam seperti yang diuraikan tadi, memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya dengan sepenuh penghormatan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang hak. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya, hidayahnya kepada penguasa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan penguasa kita penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa kepada Allah, penguasa yang saleh, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada masyarakat NKRI menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya, menghormati, memuliakan penguasanya lillahi ta'ala karena Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan negara kita negara yang aman, negara yang tentram, negara yang damai di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, diselamatkan dari berbagai macam makar-makar yang hendak merusakkan bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Sementara istirahat dulu, dan insyaallah ba'da zuhur nanti teruskan kembali pembahasan kita. Masih panjang. Kita baru membahas masalah memuliakan, belum mengantisipasi sikap menghinakan. Pada zuhur nanti akan disinggung insyaallah terkait dengan masalah fenomena menghinakan penguasa. Itu merupakan perkara yang dilarang oleh agama. Perlu disampaikan supaya kita tidak terjatuh pada sikap menghinakan penguasa tanpa disadari. Insyaallah pada zuhur nanti. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.